الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والصفا. أما بعد, yang menghormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Murabahan, yang menghormati Bapak Panitia, miring lah, logat miring. Kemudian juga menghormati para pejabat struktural ataupun fungsional lingkungan Pengadilan Negeri Murabahan, dan juga menghormati seluruh karyawan-karyawati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Mari kita awali pertemuan ataupun perjumpaan kita ini dengan sama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah, karena limpah rahmat, karunia, nikmat dari Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan nawaitu yang sama, niat yang sama, yaitu membesarkan, mengagungkan peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa abah dan mama kita. Andai kata mama atau kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala selalu keafiatan kepada mereka, dipanjangkan umurnya, disehatkan, diafiatkan. Andai kata orang tua kita telah berbuang ke rahmat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, ampunan, kasih sayang. Kemudian Allah jadikan kubur hamba-hamba kita menjadi raudhah, amal dari amal surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ulun aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia yang memberikan kesempatan waktu kepada ulun untuk memberikan tausiah agama pada kesempatan ini. Dan juga ulun sebelumnya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta rodah. Kalaulah nanti ada kata-kata ulun yang kurang pas, kata-kata ulun yang menyinggung perasaan pian, ataupun ada kata-kata ulun yang sampai membuat pian sakit hati. Nah, sekali lagi ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta rodah dunia dan akhirat. Tidak ada niatan sedikit dua pun bagi ulun untuk melakukan hal yang demikian itu. Itu semata-mata karena kekhilafan ulun. Nah, karena kekhilafan ulun. Hadirin dan hadirat majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Salah seorang cendekiawan muslim Indonesia yang bernama Azmardi Azra, beliau mengatakan, di mana beliau ini mengutip dalam sebuah buku berbahasa Inggris, yang maksudnya begini. Ujar beliau, ada 3 perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu fenomenal, begitu luar biasa, begitu fenomenal. Ini bukan pemain bola, seperti pemain bola kita. Ada dulu pemain bola dunia yang bergerak de fenomenal dari Brazil. Ada kan pemain bola? Ronaldo kan bergerak de fenomenal dari Brazil, pemain dunia. Nah, ada perjalanan Rasulullah yang begitu fenomenal, begitu luar biasa. Yang pertama adalah perjalanan Rasulullah itu hijrahnya Rasulullah dari Masjidil Haram dari Makkah ke
Madinah. Karena perjalanan ini begitu fenomenal, begitu luar biasa, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an menetapkan tahun hijriah itu berpijak pada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ulang pertama kayak gitu lah, yang kedua kayak bahaya kan? Nah, yang kedua, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Rasulullah melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Mekah itu dikuasai penuh oleh umat Islam, sehingga terkenal luar biasa khutbah Rasulullah di saat haji wada itu luar biasa. Nah, itu dua. Yang terakhir, yang ketiga, ujar sidin lah dan beliau, perjalanan Rasulullah yang begitu fenomenal. Iya, perjalanan Rasulullah yang kita peringati saat ini, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel aja jawabannya. Isra dan Mi'raj ini pun yakin kira-kira ada yang hafal, ada yang tahu, saudara. Karena Isra Mi'raj ini bukan peringatan yang hanyar, yang baru, bukan hal yang baru mulai kita lagi halus sampai misi anak halus, sampai misi cucu halus. Nah, tiap tahun diperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Mulai kita lagi anum, nah sampai misi ini anum. Selalu diadakan tiap tahun peringatan Isra dan Mi'raj. Simpel. Tiga fase. Pra perjalanan Rasulullah, fase kedua di saat perjalanan Rasulullah, fase ketiga pasca perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah beliau singgah di beberapa tempat. Isra selesai. Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha di Palestina, naik ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke 7, sampai ke langit 8 di Sidratul Muntaha. Di situ Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kesimpulannya, nah, turunlah beliau kembali. Selesailah Isra dan Mi'raj. Demikian ceramah ulum. habis kisah. Nah, itu ujar ulama. Walaupun kisah cerita Isra dan Mi'raj begitu simpel, tetapi hikmah di balik setiap alinea, setiap paragraf dari peristiwa itu luar biasa. Sehingga Imam Ahmad, Syekh Habib Said Ahmad Al-Maliki meninggal beliau di Mekah lah. Said Ahmad Al-Maliki ini, beliau ini lah ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, diamnya di Mekah. Beliau meninggal, setahun setelah meninggal dibongkar kubur beliau. Nah, di Mekah gitu, dibongkar, dialihkan. Di saat dibongkar kubur beliau, ternyata subhanallah, tubuh beliau ini apa nih? Kapan beliau bersih? Muka beliau bagaikan orang yang masih hidup, baru dikuburkan setahun lamanya. Dibongkar, hanya dialihkan oleh kerajaan Arab di tempat yang khusus. Nah, oleh ulama Arab, pemerintah Arab, apabila ada orang seperti itu, kuburnya tidak boleh dipindahkan, tetap di situ juga. Itu salah satunya Syekh Said Ahmad Al-Maliki. Begitu juga yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, asli orang Indonesia. Yang Bantani asli Indonesia, kalau Syekh Ahmad tuh di Mekah beliau, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita lahirlah, kita meninggal dunia, tubuh kita akan dimakan oleh ular. Hendak bagaimana?
Allah Akbar. Sekian puluh tahun kemarin di media itu ulama dari Blitar. Tadi kan karsini pembongkaran 35 tahun hendak dipindah oleh pihak keluarga umur beliau ulama di Blitar. Dibongkar karena sudah lama rusuh ya kayak apa rusuh. Tetapi setelah dibuka, masya Allah masih utuh batang tubuh. Hendak lagi gitu. Nah, udah ulama gila di dalam kubur kita itu. Lah, kita itu sudah selamat pasti. Wah, ini pasti langkah selanjutnya akan masuk surga. Itu aja cirinya. Ulama itu mana cirinya? Bila di saat anak meninggal dunia tersenyum, cirinya adalah orang yang husnul khatimah. Nah, bila anak alhamdulillah ada husnul khatimah. Cirinya orang husnul khatimah. Bila anak meninggal dunia itu tersenyum. Kemudian ada penuh keringat di dahinya, kepaluhan. Kemudian ada juga ada buih berliuran di mulutnya. Nah, itu antara ciri-cirinya dalam kitab Tazkiratul Maut oleh Imam Qurtubi. Orang seperti itu tanda husnul khatimah, insyaallah selamat di dalam kubur dan dalam berikutnya. Nah, hadirin dan hadirat majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Setiap alinea ataupun paragraf dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu kaya dengan pelajaran. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj di langit ke-8, langit ke-7, di langit ke-8 di Sidratul Muntaha. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah. Nah, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran siapa? Umat Rasulullah. Siapa umat Rasulullah? Ya uluhiyah. Nah, bukan yang lain. Apa gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinampakkan kepada beliau? Di saat itu beliau banyak melihat hal yang sungguh menyakitkan hati bagi orang-orang yang beriman, yang memandangnya dengan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan seseorang itu menghempaskan kepalanya, membenturkan kepalanya ke batu. Lantas hancurlah kepalanya itu, hancur lebur kepalanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala balikan lagi kepalanya seperti semula, dihempaskannya lagi, hancur, balikan lagi, dihempaskannya lagi, hancur, begitu terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih melihat, ya Allah, siapakah itu? Itulah umatmu yang mereka itu melalaikan, meremehkan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban sembahyang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya adalah barang siapa yang meremehkan, menyepelekan, mengenteng-entengkan sembahyang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakhirkan, menyukarkan, mempersulit segala urusannya. Hadis Rasulullah. Lalu ditanya, apa aja ya Rasulullah urusan-urusan yang diurusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disepelekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu urusan kita di dunia, baik itu berupa pernikahan. Banyak lambat karena kawin. Ini sudah kawin belum? Alhamdulillah. Belum aja lah. Maaf. Jadi urusan kita ini oleh sahabat ya Rasulullah, urusan apa aja ya Rasulullah yang dipersulit, yang disepelekan oleh Allah, yang ada dihiraukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai macam urusan. Mulai urusan perkawinan, benar kawin. Ustaz dulu sudah kawin, Ustaz dulu sudah kawin, misalnya lah. Kita bisa anak kita ngalih banget, tertutup hatinya untuk menerima orang lain perkawinan. Jangan-jangan itu sebabnya karena kita menyepelekan, mengenteng-entengkan semuanya. Apalagi ya Rasulullah,
Nah, yang disepelekan Allah kepada kita yang menggampang-gampangkan sembahyang itu banyak ya Rasulullah. Urusan pekerjaan, ngalih benar mencari gawian. Gawian ini ngalih benar mencari pekerjaan. Anak jadi pegawai itu bila kada bisa IT, kada bisa internet teknologi, kada bakalan jadi pegawai negeri. Kenapa? Anak menjadi pegawai negeri mendaftarnya lewat online. Anak menjadi pegawai negeri mendaftar aja lewat online. Ya, apabila kada ilmu pengetahuan kada bakalan jadi pegawai negeri. Begitu sulitnya mencari pekerjaan. Orang yang menggampang-gampangkan salat di Rasulullah akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ngalihlah menjadi gawian. Apalagi ya Rasulullah ngalih mencari keturunan. Minta maaf, kita harus pada dalam misalnya kita atau keluarga kita, nah, yang kebetulan belum diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan, coba pakai introspeksi. Nah, introspeksi, coba pak kita apa namanya introspeksi bahasa itu pak? Koreksi diri. Jangan-jangan udah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita menunda-nunda sembahyang, akhirnya ditunda Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keturunan. Jangan-jangan itu sebabnya. Koreksi itu jangan-jangan, coba kita rubah polanya. Nah, kita rubah polanya. Ini sebaliknya, di Rasulullah sebaliknya lah. Manakala kita meremeh-remehkan, menunda-nunda kewajiban sembahyang itu, Allah tunda segala hajat urusan kita di dunia. Baik urusan yang baik, urusan yang kada baik, urusan dunia, urusan akhirat. Nah, sebaliknya manakala kita menjaga penuh sholat 5 waktu itu, Allah Subhanahu akan jaga, akan mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah karim. Bisi anak orang itu secara ekonomi pas-pasan, tetapi anaknya rajin sekolahnya, bahkan sampai berprestasi, sampai jadi. Nah, kalau bahasa ini kan jadi orang. Nah, orang ini beranggapan ekonomi secara materialistis, menganggap orang itu jadi apabila jadi pegawai. Nah, itu kan anggapan ini adalah pergeseran nilai, kan? Nah, orang bahari itu ada. Orang bahari itu jadi orang tuh manakala itu baik, berakhlak baik dengan orang tuanya, berakhlak baik dengan orang lain, berakhlak baik dengan Tuhannya, itu anak yang sukses bahari. Nah, buah ini pergeseran nilai. Orang dianggap sukses manakala dia mendapatkan pekerjaan jadi pegawai negeri. Itu anak si Anda ini sukses. Nah, jangan dong. Ya apa? Itu jadi polisi, itu jadi tentara, itu pegawai pengadilan negeri, itu jadi hakim dan sebagainya. Itu dianggap orang sukses. Ada kita bisa anak bisa anak. Padahal secara ekonomi, secara finansial kita sanggup. Tetapi kenapa anak kita di sekolah modern? Beda orang Tuhan, orang lain ekonominya pas-pasan, anaknya rajin sekolah. Sedangkan kita ini diberikan kemampuan secara finansial mampu. Jangankan sekolah SMA, kuliah, jangankan kuliah di dalam negeri, di luar negeri kita sanggup. Tetapi kenyataannya banyak orang yang seperti ini, anaknya gagal dalam menempuh pendidikan. Koreksi diri, introspeksi diri. Jangan-jangan kita mengabaikan sholat. Ulun sahabat yang lawan buat jamaah tabligh tersebut, ulun sahabat luar biasa tersebut. Jamaah tabligh di sini ada dulu kawan sini deh. Ayo kok. Jamaah tabligh itu luar biasa. Secara ekonomi itu bermacam payah. Macam ada yang pegawai negeri, ada yang pengusaha, macam-macam di dalam itu. Ada orang yang biasa, ekonominya pas-pasan. Ikut di situ. Subhanallah, anak-anaknya ya Allah, menangis dari mata. Anak-anaknya itu buat itu ada yang hafal Quran, masya Allah. Secara ekonomi ya Allah, makan peribahasanya tuh
2 kali. Setiap hari 2 kali ini tahu tempe. Secara ekonomi, tetapi anaknya luar biasa dari hafal Quran. Anak yang hafal Quran ini impian semua manusia yang normal. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan lakukan anak orang di pesantren, anak orang SD 2, anak orang 2 sama di pesantren saja tidak harus orang tua. Yang pertama itu aliyah kelas 2, yang kedua baru masuk SD kelas 1 kan. SD kelas 1. Di sana itu ekstranya tahfiz menghafal Quran. Nah, dan bagi semua orang tua adalah memiliki anak yang hafal Quran. Manakala sampean seberatan bisi anak ataupun cucu yang punya kemampuan kelebihan hafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anak kita itu kewenangan untuk memberikan syafaat. Memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintainya. Kepada abahnya, kepada mamanya, kepada kainnya, kepada nininya dan keluarganya. Andai kata misalnya ulun nggak masuk neraka, tapi anak ulun yang hafal Quran, anak kita ini tidak akan masuk surga. Dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba tidak akan mau masuk ke dalam surga, ya Allah. Manakala hamba ini masuk sendirian, abah mama masuk neraka, kayu ulun masuk neraka, nini ulun masuk neraka, ulun tidak akan mau masuk ke dalam surga, ya Allah. Terkecuali engkau ambil abah ulun, engkau ambil mama ulun, engkau ambil kain nini acil ulun untuk engkau kumpulkan bersama-sama di dalam surga agar ulun masuk, ya Allah. Itu untungnya anak yang hafal Al-Quran. Ini dampak semua orang. Mudah-mudahan lah kita sebaratan bisi anak, kalau belum bisa anak apa yang mau menghafal, mudah-mudahan cucu kita ada yang mau menghafal Al-Quran. Hadirin dan hadirat majelis Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah. Begitu pentingnya sembahyang inilah, begitu pentingnya karena kita sombong. Makanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra, sebelum perjalanan, sebelum perjalanan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dari sifat-sifat yang kurang baik. Ustaz, kenapa Rasulullah dibersihkan dari sifat kurang baik? Apakah Rasulullah itu sifatnya ada bagus? Kada. Itu murni ibaratnya untuk kita, pelajarannya untuk kita, bukan untuk Rasulullah, itu untuk kita. Rasulullah itu diberikan dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak bagus. Di antara sifat yang tidak bagus itu sombong. Kita juga mengatakan ada sifat sombong, apalagi sudah bisi gawian, ada jaminan hidup. Minta maaf, boleh pegawai itu. Kita ini ada rasa hidup ini tajamin dengan gaji kita, sehingga kita lupa yang menjamin sebenarnya adalah Allah. Dan itu sering kita ungkapkan. Mudah-mudahan itu sebatas lisan, mudah-mudahan sebatas lisan. Alhamdulillah, anak lulus untuk nanti tajamin hidupnya. Betul kan? Ya kan dirasakan ya, nggak bisa anak pegawai negeri ya. Alhamdulillah, anak lulus pegawai negeri. Lapang hati, anak sudah tajamin hidupnya. Itu kalimat itu Pian. Kalau kita baca sudut ilmu tauhid, sudut ilmu tauhid itu kita itu sudah menserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menggantungkan nasib anak kita bukan kepada Allah, tetapi kepada. Mudah-mudahan itu sebatas lisan. Mudah-mudahan sebatas lisan. Jangan sampai ke hati. Hati. Sombong itu kan sombong sudah. Merasa punya kemampuan, ada yang menjamin. Siapa yang menjamin gaji? Allah. Mudah-mudahan sebatas lisan adalah, mudah-mudahan sebatas lisan dan jangan sampai ke hati. Amun sampai ke hati, mulai saat ini kesulitan. Astagfirullahaladzim. Ustaznya, ini kapan kita syukuriku. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan nikmat kepada anakmu berupa dapat gawian tetap. Nah, sombong. Ini kita tuh sombong memang menjadi banget. Jadi pegawai negeri, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Aku nih seandainya ada pegawai lagi, ada papanya. Kenapa? Anakku banyak. Ada jaminan hidup. Perusahaanku banyak, ada jaminan hidup. Anakku andai katakan sekolah ada jadi masalah, ada yang menjamin kenapa? Perusahaan banyak. Hal-hal seperti itu sombong. Sombongan ini yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita kalau sedikit-sedikit mengikis kesombongan itu. Ujar Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada benih-benih kesombongan walau sekecil atom, sekecil zarah. Mulai saat ini kita bertobat, ya Allah, andai kata dulu ulun merasa terjamin hidup dengan ulun dapat gaji dari pemerintah, ampuni ya Allah. Dan ampuni ya Allah. Itu kesombongan. Nah, kesombongan itu yang dikikis, dibuang. Ujar Guru Bakit. Nah, Guru Bakit isoplah. Guru Bakit ulama Kalimantan Selatan. Beliau itu luar biasa. Jamaah dari Buat. Siapa yang pernah hadir ke Majelis Sidin di Hadil Bakti. Majelis Sidin lah setengah bulan sekali. Muridnya Ridwan beliau. Ujar Guru Bakit. Bismillah. Barang siapa yang di hatinya masih ada sifat-sifat tercela, kita masa sombong, bakhil, kemudian dengki, iri, masih ada di hatinya dan tidak ada usaha. Nah, tidak ada usaha untuk memperbaikinya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar sendirinya tidak akan mendapatkan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa umurnya sedih ibadah lawas? Karena ada malas setengah nyaman beribadah, kenapa? Nah, boleh beribadah, membaca Quran boleh, membaca selawat boleh. Pamannya bahasa Banjar lah. Yang kalau bisa bahasa Banjar lah tangannya. Oh, kalau ngerti ya? Oh ya. Ujar Guru Bakit, siapa yang di hatinya tidak, ya, barang siapa di hatinya masih ada sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat tercela, seperti hanya sombong, seperti hanya ujub itu merasa diri hebat daripada orang lain, seperti hanya dengki ini kan kalau ujar Imam Ghazali, dengki ini senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu definisi bagus banget oleh Imam Ghazali. Nah, bila ada hal-hal yang seperti ini, udah Guru Bakit, ulama besar lah Kalimantan Selatan, Sabtu besok datang sini ceramah di depan Polres. Ujar Sidin tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, tidak akan merasakan nyamannya nikmatnya beribadah apabila sifat-sifat yang tercela itu tidak ada usaha untuk bertaubat, untuk membersihkannya. Nah, ini pula sifat itu bahaya. Beribadah kita beramal soleh, beribadah sembahyang, ada nyaman hati, ada nyaman itu ada nikmat. Karena ada nikmat lalu malas. Orang dahulu lah, mungkin kait ini datu dahulu, bila beribadah itu luar biasa. Mungkin ada penyanyiannya. Bila orang dahulu itu sembahyang maghrib tidak akan beranjak dari pasujudan, kalau bahasa banyak tempat sholat sebelum selesai sholat isya. Ya lah bawa ibu nana. Tuh ini kita generasi dahulu lah, ini kait kita. Termasuk Ustaz Abdul Samad, Mama Ustaz Abdul Samad yang baru meninggal dunia, kan beliau ceramah menjelaskan riwayat itu. Mama Sidin itu ini generasi dahulu, tidak akan beranjak dari tempat sholat sebelum selesai sholat isya. Kenapa? Kada uyuh kah? Wah, kada uyuh kah ya Ustaz? Kada lelah kayaknya beribadah, kada muyak kah ada beribadah? Tidak ada
tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa munyak, tidak ada rasa jemu beribadah. Kenapa? Karena dia merasakan nikmatnya dalam beribadah. Kapan kita mendapatkan nikmatnya beribadah? Ujar guru bakhir lah, baru kita dapatkan manakala sifat yang ada bagus itu, yang jelek itu sudah kita bersihkan sedikit demi sedikit. Bagaimana Ustaz membersihkannya? Bertobat. Taubat. Ustaz belum bisa, saya kadang-kadang dengki dengan orang lain. Nah, misalnya lelakian jarang dengki lelakiannya lah. Ustaz pegawai jangan kebanyakan dengki ini biasanya, dengki ini dia. Dengki ini bisa masuk kepada siapapun. Dagang sama pedagang ada sifat dengki. Sesama pegawai ada sifat dengki. Sama-sama hanya diangkat, pendidikan sama, ternyata karirnya berbeda. Itu ya sudah dapat jabatan. Ada timbul di hati kita marah, itu dengki. Jangan dibiarkan. Taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam komunitas, misalnya ibu-ibunya ada yasinan, sama-sama ibu-ibu pegawai lah, sama-sama ibu-ibu ini istri pejabat di sini, pegawai di sini. Kumpulan biasa ada kumpulan apa? Ada. Misalnya ada. Biasanya timbul kemunculan kebencian itu kapan? Kalau perempuan kan identik dengan perhiasan, identik kan dengan perhiasan. Ada yang satunya padahal sama-sama masih pegawai, kelas alpakatnya sama, apa sama, tetapi perhiasannya berbeda. Tidak. Hanya ini akadnya sini sudah amat sesimpanyakan seperti itu demi. Nah, bila ada sudah seperti itu, jangan sampai dibiarkan. Cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah dua. Ada kisah dengki. Nah, ada kisah dengki. Kisahnya lain di sini. Nah, ini kisah aja, Pak. Nah, Haji Umar lawan Haji Adul. Ada sama kah Umar? Ada yang sama kan nama? Ya, Haji Umar lawan Haji Adul. Sama-sama punya istri, sama-sama sugih. Nah, Haji Umar ini punya istrinya baik, solehah, baik orangnya. Tidak ada rasa dengki kepada orang lain. Yang satunya bini Haji Adul, sama-sama sugih kan? Orangnya punya sifat dengki. Nah, perjalanan ujar bini Adul yang dengki tadi, abahnya. Rumah batatai. Pokoknya ulun abahnya ada reda hati, ada senang hati. Bila tetangga kita tuh menukar sesuatu, menukar barang. Pokoknya bila bini Haji Umar itu membeli sesuatu, kita harus membeli yang sama. Nah, inilah harus beli yang sama. Lalu bini Haji Umar ini nukar tipilet ganang. Nah, paling kenal berapa tipilet itu? Paling kenal berapa ini? Berapa? 50. Ya, anggap 50 in paling kenal lah. Panas hati bini Haji Adul, abahnya, perjanjian semalam. Pokoknya bila bini Haji Umar nukar, kita harus beli. Nukar lah, membeli TV yang sama, LED 50 in. Baru hati bini Haji Adul senang. Kenapa? Sama. TV hanya, TV baru. Ada lepas lagi. Nah, waktu berjalan, bini Haji Umar nih beli kendaraan menghanyar uang yang baru ini, kendaraan apa yang kenal itu, Emek. Kendaraan yang besar itu. Nah, itu kan mahal 30 jutaan itu kan. Iya kan sah? Ada yang makan ya? Iya kan? Ujar bini Haji Adul, abahnya perjanjian semalam. Karena kita beli dua kendaraan baru sama. Kata Nawas bini Haji Umar beli mobil. Karena beginian identik dengan yang mungil, yang simpel, jazz misalnya. Jazz lah. Abahnya perjanjian kita. Pokoknya bila bini Haji Umar nukar mobil, kita nukar juga. Pas nukar juga 3 TV sama, kendaraan sama, mobil sama.
warnanya pun sama. Wah, hebat. Tidak begitu lama ternyata, tidak begitu lama ternyata bini Haji Umar ini mengawinkan Haji Umar ini. Nah, ini bahan makanya jangan mikirnya dulu. Kawin Haji Umar ini, kenapa kawin dikawinkan oleh bini? Bahaya lagi. Lalu karena perjanjian semula dengan laki tadi dengan suaminya. Itu aja tuh perjanjian gitu sama-sama. Allah Allah. Nah, ada mau kada mau karena berjanji lalu terpaksa mengawinkan abahnya. Bahaya karena ada dengki. Nah itu kisah jelas. Jadi sini kita. Itu bahaya dengki. Ada penyakit yang didiagnosa oleh dokter tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya tetapi tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan. Kenapa? Ternyata itu sumbernya hati. Itu banyak kita menyaksikan itu. Nah, dari dan adat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa perjalanan dari hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesombongan, kedengkian, bakhil, jangan sampai ada di hati kita. Kemudian hikmah yang berikutnya, hal yang menarik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau naik ke langit pertama, langit kedua, ketiga itu bertemu dengan beberapa orang nabi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di dalam hidup ini diusahakan kita itu punya kawan. Nah, menemani orang-orang yang baik-baik. Rasulullah yang ditemui Nabi, langit pertama Nabi Adam, Nabi orang yang baik. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, orang yang baik. Artinya apa? Di dalam hidup ini usahakan kita itu memilih teman yang baik. Nah, memilih teman yang baik. Sehingga ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berteman dengan orang yang menjual minyak harum, ini kan familiar lah, sudah kan asing lagi, maka dia akan mendapatkan harum. Barang siapa yang berteman dengan orang yang pandai besi, maka dia, andai kata tubuh, andai kata bajunya tidak robek karena percikan api, paling tidak dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Itu hadis sahih di dalam kitab Bukhari. Luar biasa. Nah, dalam hidup itu juga kita hati-hati dalam berkawan. Tidak sedikit orang yang sukses hidupnya hancur perjalanan karirnya karena punya kawan yang tidak bagus. Asalnya baik, karir naik. Lalu berkawan dengan orang yang kada bagus, orang yang tidak baik, berarti yang jelek. Misalnya, berkawan dengan orang yang suka naik. Iya, naik kopi saya. Naik yang apabila kita berkawan dengan orang yang seperti itu, lambat laun, insya Allah kita akan ikut naik. Kita perjalanan malam minggu misalnya lah. Malam minggu kita perjalanan kemana? Naik. Rami, orang udah kita. Alhamdulillah sampai nanti kalau pernah lagi deh. Cuma kan di TV kan aja kita menyaksikan di diskotek kan lampunya apa itu hijau kuning gitu nah. Udah kawan dulu hanya berpisah semalam, kawan dulu bisa. Nih kawan tetangga dulu, laki bisom, Alfian berpisah. Iya bisa. Aku dinanya zaman dulu pernah mengantar orang-orang bahan kan kenal lah, boleh sama lah. Nah, buat yang sugi-sugi itu lah naikkan. Jadi aku disuruh menyupirkan mobil nih, mengawani naik. Dulu kan zaman dulu di Mitra yang diskotik itu Mitra.
Jadi disuruhnya oleh Tuhan sugi-sugi masuk ke dalam, masuk ke dalam. Dia bisa masuk. Jadi karena awal dipaksa suruh masuk, masuklah ke dalam diskotik. Pokoknya masuk, pusing. Pusing, kenapa? Lampunya masuk, anak rabah. Jadi aku paksa minta maaf Indonesia, tapi di luar aja. Kenapa? Karena biasa lah. Nah, andai kata aku sendirilah setiap saat ikut kemungkinan akan terbiasa. Nah, kemungkinan akan terbiasa. Nah, hal-hal yang seperti itu lah dari Rasulullah, jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Bila Anda berkawan menjadi Imam Ghazali, pilih yang baik-baik. 5 karakter lah. Menjadi Imam Ghazali yang seperti Al-Awani. Nah, di antaranya itu pilih kawan orang yang peka. Pilih kawan orang yang zuhud. Zuhud ini orangnya mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, zuhud bukan berarti orang kumuh itu zuhud, adalah. Jangan bilang zuhud itu orang tidak tertarik dengan dunia. Zuhudnya beda zuhud dengan juhud. Kalau juhud ambil terus, juhud lah. Kalau zuhud orang yang tidak tertarik dengan dunia. Orang yang zuhud ini apakah Ustaz? Mereka itu berpakaian kumal, ada. Orang yang zuhud itu berpakaian normal, berpakaian kailunnya, kosong, lah penampilan bersih, itu zuhud. Jadi salah anggapan orang menjadi Imam Ahmad bin Hanbal, orang beranggapan zuhud itu adalah mereka yang tidak sama sekali tertarik dengan dunia, sehingga pakaian mereka pun misalnya pakaian dan compang-camping itu tidak termasuk dalam kategori zuhud. Zuhud itu kita nikmati dunianya, hujan dulu sekumpul buru ijailah, dunia angkat di tangan, jangan diangkat di hati. Nah, itu bahasa guru sekumpulan. Jadi dunia angkat di tangan, di genggaman, tetapi jangan sampai diangkat di hati. Menjadi emjad lah, zuhud itu ibarat penjaga parkir. Nah, penjaga parkir. Sebanyak apapun mobil, semewah apapun mobil, tidak sampai ke hati kita. Kenapa? Itu mobil bukan milik kita, bukan milik kita. Nah, semuanya milik Allah. Diambil orang, tenang. Jazz diambil orang, diambil lampunya, tenang. Fortuner diambil lampunya, lah. Avanza diambil orang, tenang. Tenang, kenapa? Karena dia meletakkan dunia hanya di tangan, bukan di hati. Manakala kita meletakkan dunia di hati, itu sedang bukan zuhud. Nah, ujar Imam Ghazali, pilih kawan zuhud. Pilih kawan yang zuhud. Nah, tapi pembinian, nah lelaki jarang dalam kehidupan dunia. Bibinya ini identik dengan tadi perhiasan, dengan gaya hidup. Sehingga ada istilah dalam dunia sosial itu apa, Bu? Sosialita. Sosialita atau identik lelakian kebinian kan? Kebinian kan sosialita tidak ada sosialita dari grup lelakian berbeda, tetapi kebinian. Kenapa? Karena kebinian identik dengan perhiasan, dengan gaya hidup dan sebagainya. Nah, glamor, hati-hati kebinian. Cari kawan yang zuhud. Nah, dekati orang yang zuhud. Manakala kita masuk dalam komunitas orang-orang yang sosialita, insya Allah akan sakit hati. Kenapa? Ingin menunjukkan gaya hidup yang kayak orang, tetapi kemampuan terbatas. Tunggu hancur rumah tangga bila masuk dalam komunitas sosialita. Ustaz, ya, itu kan bagus saja. Belum saatnya. Nanti di saat suaminya ekonominya sudah menurun, nah usaha sudah menurun, gaji sudah ada banyak lagi, gaya hidup semakin tinggi, tuntutan semakin tinggi, persaingannya, apalagi yang bisa dipaksakan dari suami. Tunggu, tahan. Nah, ini dari Imam Ghazali, janganlah hati-hati mencari kawan, jangan sampai berteman dengan orang yang
Tomak, kalau bahasa Arabnya tomak lah. Nah, bahasa agamanya cari kawan yang zuhud, yang menikmati pemberian Tuhan apa adanya. Bila ada syukuri, bila ada syukuri. Yang konsep hidup itu qanaah lah, cukup alhamdulillah. Belum gini cuma prinsip hidup ini cukup. Dia ada sugih, yang penting cukup. Anak dalam mobil, itu mobilnya hujan bapak hendak begini menambah gini hitung duitnya cukup. Hendak umrah hendak umrah misalnya lah, hendak umrah ini umrah rame nih. Umrah itu kalau dahulu orang sugih aja dan jarang dahulu umrah. Wajah ini umrah itu seakan-akan antara Makkah lawan Banjar itu malah benar. Kemana biasa umrah? Ya Allah, kemana biasa umrah aja berapa hari? 12 hari. Jadi antara umrah ini ada hal yang aneh lagi. Hendak umrah dihitung-hitung duitnya cukup. Dia tak suka yang penting cukup. Nah, Allah Akbar. Ini ibu-ibu pesan ibu-ibu supaya ini amaliyah gue ya, amaliyah diamalkan. Mudah-mudahan yang itu pengaruhnya keluarga pian, suami pian, insyaallah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkas saja. Guru ini dapat amalan ini dari Pak Ustaz Ahmad. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 25 kali. Dibaca 25 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Pertama sekali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum alladzi la ilaha wa atubu ilaih. Itu dibaca 25 kali. Apa fadilahnya? Ini rahasia kita buat. Lelaki kan tahu. Baca 25 kali. Kita tuliskan lah. Ya, ini rahasia. Itu dibaca 25 kali. Insya Allah akan dijaga keluarga kita dari melakukan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Insya Allah. Bisi ini, insya Allah jadi kita dijaga dari sifat-sifat yang bagus. Wah ini kan ada istilahnya anak rami benar dalam rumah tangga itu yang menghancurkan rumah tangga itu namanya pelakor. Pelakor itu apa adanya kepanjangannya? Apa sih? Perebut laki orang lah. Nah, kalau perebut istri orang itu apa? Bina orang. Nah, ini kan hal-hal yang seperti wajah Allah tadi. Kasus terbaru, nih ibu yang suka kenalan. Kasus terbaru, yang dokter itu levelnya Allah itu bukan yang sarjana S1 itu. Dokternya ini 3. Dosen di daerah Sulawesi. Ada nah itu ternyata kawan sekawan satu alma mater. Rumahnya berdekatan berseberangan rumahnya ternyata tadi yang pelapor pebinor. Nah terjadi itu di tengah perjalanan terlarang mereka. Habis pikir sang dokter orang pintarnya takutan rumah tangganya ketahuan sebagainya. Di tengah perjalanan dibunuhnya bagiannya. Dibunuhnya dokter yang membunuh, dosen yang membunuh. Kenapa? Tadi fitnah dalam rumah tangga. Nah ini jangan sampai kita terjadi di keluarga kita. Mudah-mudahan itu terjadi di keluarga anak-anak kita. Jangan terjadi di keluarga di sana kita. Bahaya lah. Nah di antara ikhtiarnya kita membaca amaliyah doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Apa tadi? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum alladzi la yamutu abada wa atubu ilaih. Kira insyaallah belum katakan. Dibaca 25 kali, bisa siang, bisa malam. Insyaallah dijaga kita, keluarga kita dari melakukan hal yang tidak baik. Terakhir ujar
Ujar Umar bin Khattab. Nah, peringatan kita. Ujar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ujar sidin, ada orang yang umur 60 tahun melaksanakan sholat. Ada orang yang sembahyang 60 tahun melaksanakan sembahyang, tetapi sembahyangnya satu pun tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun beribadah sembahyang, satu kali sembahyang pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu kita. Nah, ini dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jangan-jangan kita. Kenapa? Ternyata banyak orang yang sembahyang itu tidak memenuhi ketentuan yang benar. Banyak orang yang sembahyang tidak mengikuti ketentuan yang benar. Sembahyang asal sembahyang. Kalau sembahyangnya salah, minta maaf ulang. Kalau sembahyangnya salah, pasti ada diterima. Ada insya Allah lagi, pasti ada diterima. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Belajar mulai wudhu, takbiratul ihram sampai salam. Belajar. Di sini ada majelis guru ngomong kan? Masih ada? Oke. Belajar kena ulah. Pian biar tak salah sembahyang walaupun pian bertahun-tahun sembahyang pasti gak diterima. Belajar. Ustaz, ya. Di mana belajar? Dengan orang yang punya ilmu sembahyang. Ini banyak nih kejadian-kejadian seperti ini. Perlu lihat tak bila sembahyang. Duduk di belakang, duduk melihat. Sujudnya Allah Akbar. Sujudnya itu bila orang sujud itu nih, jari-jari kaki itu minimal berdiri tegak. Paling sempurna dikelokkan, dibengkokkan. Paling sempurna. Ini banyak orang yang sembahyang kayak ini. Ujung jari kakinya. Ini banyak. Itu hal yang sepele, tetapi itu tidak sah dari sembahyang seperti itu. Belum lagi tumak ninahnya. Ini yang bahaya. Makanya belajar bila kemana belajar. Dipanggil guru, mulai takbiratul ihram sampai salam belajar. Dipanggil guru datang, sehari insya Allah selesai. Satu kali pertemuan insya Allah selesai. Nah, ada kisah penutup. Ini sepaloy belah. Ini gara-gara sembahyang tidak bisa sembahyang. Si Palo ini gue kawin. Palo ini kan bisa sembahyang seumur hidup pada sembahyang. Cuma ini jodohnya baik, dapat jodoh orang begini yang taat mempenyembahyang. Karena dapat bini yang bagus, otomatis kan bini ini penyembahyang. Sumpah ngisi laki tidak sembahyang, malu punya bini laki ada sembahyang. Ujar bini Palo itu abahnya, coba Pak pian tempat sembahyang di sana. Ujar Pak aku ada bisa sembahyang. Nyaman aja bini Palo. Orang sembahyang itu nyaman benar. Ikuti imam. Beres ya? Dia Pak insya Allah aku subuh nih sembahyang. Wah. Sampai waktu subuh berangkat si Palo ini. Ini ke musala sembahyang. Si imam inilah kenapa tergesa-gesa memakai baju. Sunnah hukumnya kita memakai baju Bapak Ibu lah. Sunnah hukumnya bila baju itu bergantung, kita ambil baju, pakaian baik baju atau celana lah, itu digibahkan. Itu sunnah hukumnya. Digibahkan supaya menghilangkan binatang yang ada di situ. Nah, itu sunnah hukumnya. Selawar ataupun baju. Nah, celana atau baju. Sunnah hukumnya. Si imam lupa mengibahkan baju dan celananya. Jadi imam Paloy pesan istrinya itu biar di belakang imam supaya melihat gerakan imam. Nah, entah kenapa, karena kadang dikibah sunnah langsung ditinggalkan, pakai celana dalam, biar pakai gamis lah, pakai celana putih yang panjang yang haji lah. Nah, bingkarongan, bahasa Badar bingkarongan kadar ternyata ada di dalam celana imam. Rakaat pertama masih kadarnya guring. Rakaat kedua di saat rukuk. Nah, di saat rukuk imam ini bagarak lah. Si kadar. Harus bergarak terkajut imam. Karena terkajut timbullah gerakan refleks. Lalu kan dibatislah meninjak si imam ke belakang.
Ditinjak oleh imam laulana karena si paloi takipai malu karena posisi rokok kan karena bapak takipai malu. Oh jadi ingat pesan ini, bila sembahyang ikuti imam, bukan ini kan sembahyang itu. Lalu si paloi karena ingat pesan ini meninjak juga keponakan. Semestalaan ditinjak. Allah Akbar. Selesai pulang nasi balik ke rumah. Sampai di rumah istri Paloi itu gembira luar biasa, senang luar biasa. Kenapa? Suaminya mau sembahyang. Dibuka pintu, tersenyum dong ini menyambut suami. Ayah apa tadi kak? Bagaimana Teres? Orang sholat itu ayah luar biasa, tenang. Jadi Paloi. Orang sholat itu hati tenang, hati bahagia, hati tentram. Ujar Paloi tenang kenapa tuh? Ini kepala biru. Nah itu faktor kada belajar. Jadi pesan orang kayak apa caranya supaya biar ini belajar semua tentang sholat, supaya sholat sekian sebenarnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun, minta maaf, minta Allah. Nah terakhir pesan terakhir. Mulai saya berniat tadi. Hari ini udah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah Jumat terakhir bulan Rajab. Oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada amalan bagus banget dibaca di saat khatib berada di atas mimbar setiap Jumat terakhir bulan Rajab. Berarti setahun sekali, kan? Di akhir Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab. Apa itu amalannya? Nah, ada beberapa kali pendek tidak ada masuk ini harus disitu. Apabila itu dibaca di kitab Senjata Mukmin ada itu dikarang oleh Guru Muslim Qabri Mata Tua. Ujar Sidin, siapa yang membaca itu sebanyak 35 kali di saat khatib berada di atas mimbar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki yang tidak akan putus-putusnya, duit yang tidak akan putus-putus, terus mengalir. Insya Allah. Kalau ulun insya Allah, kalau ulun tadi insya Allah, kalau ulun pasti. Orang yang membaca itu 35 kali dibaca pasti dalam hidupnya dalam setahun itu tidak akan kesulitan dunia. Kalau sini insya Allah duit tidak akan putus-putusnya. Kalau ulun pasti tidak akan kesulitan duit. Kesulitan duit, yang kesulitan kesulitan daging. Buat kita karena bukan nyamuk. Kesulitan itu bu, kesulitan yang digigit bila kita makan daging, kadang-kadang yang makan daging itu kalau bahasa Banjar kesulitan. Kalau bahasa Indonesia itu bahasa apa? Apa ya? Nah, kalau orang membaca ini, orang jamin dalam setahun itu pasti tidak akan kesulitan. Kemudian ulama gaya orang tidak akan, artinya uang rezeki tidak akan putus-putusnya dalam tahun itu, tahun tersebut. Apa itu bacaannya? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan, Ustaz, maka dia bilang kada boleh melakukan lagah, kan? Berkata-kata dan sebagainya di saat khatib berkhutbah. Nah, ini kan pertanyaan gitu, hukum. Solusinya adalah itu bisa dibaca di saat khatib membacakan Bilal. Karena kalau khatib imam, Bilal khatam membaca yang itu, wa malaga fala jum'atalah. Itu Bilal membaca itu, boleh membaca itu. Di saat Bilal atau juga di saat khatib berkhutbah membaca di dalam hati. Nah, yang ada boleh itu khatib berkhutbah kita membaca benyaring, itu ada boleh membaca di dalam hati. Membaca nyaring di saat Bilal yang membaca tengah. Innallaha wa malaikatahu kita baca itu.
Karena itu khatib sudah berada di mimbar. Ibu-ibu bagaimana mengetahui khatib sudah berada di mimbar? Supaya ibu-ibu tahu posisi khatib di atas mimbar itu di saat azan yang kedua kali. Azan yang pertama itu belum. Nah, azan yang kedua baru khatib berada di atas mimbar baca qiyam. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Itu untuk tuliskan sinilah yang amalia pertama dan kedua tadi. Minta ampun, minta maaf.